Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asep Niko. Baik teman-teman, kali ini saya ingin memperbaiki TV Toshiba nih teman-teman ya. TV Toshiba ini tidak mengeluarkan suara sama sekali teman-teman. Volume sudah mencapai 100. TV ini tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Baik teman-teman yang baru bergabung, silakan klik subscribe and like, dan bila menyukai video ini teman-teman bisa bantu meng-share untuk mensupport channel saya ini teman-teman. Baik teman-teman, TV Toshiba ini dengan tipe lama ya teman-teman, bisa terlihat tipenya. TV ini TV tahun 2000-an. Baiklah teman-teman, TV sudah saya bongkar dan mesinnya pun seperti ini ya teman-teman. Mesinnya mesin lama ya. Baik, kita akan lanjut pengetesan di speaker terlebih dahulu. Sudah saya siapkan multitasternya, dan teman-teman untuk melakukan pengetesannya di posisi kali 1 ya teman-teman. Di posisi kali 1 teman-teman bisa mengukur di kaki speaker yang plus, yang sebelah kanan, dan yang min di sebelah kiri. Seperti ini teman-teman. Jika multitasternya jarumnya berjalan, artinya speaker ini bagus, dan jika multitasternya tidak jalan jarumnya, berarti speaker ini rusak ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut memperbaiki di bagian suara, dan kita lacak berada di sekitaran belakang ya teman-teman, di belakang dekat bagian tuner. Baik, lanjut, kita akan membalikan televisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kembalikan agar mudah mencabut di bagian audio televisinya teman-teman. Kita akan lebih mudah mencabut IC atau elko ya teman-teman. Baik, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita akan mengecek dan memegang apakah ada bunyi power di bagian audionya. Ternyata kosong teman-teman, dan saya akan mengukur voltase yang masuk ke bagian audio ya teman-teman. Kita arahkan di 50. Kita mengecek voltase ke bagian IC ini mengkonsumsi DC 12 volt ya teman-teman. Seperti biasa, kita arahkan jarum
multidasarnya ground di kawat tabung, dan kabel merah kita akan mengecek satu persatu voltase elko ke bagian out. Ternyata elko ini sudah kopong ya teman-teman, tidak mengeluarkan voltase sedikit pun. Dan kita mengukur di bagian kaki IC nya. Kaki IC nya mengkonsumsi 12 volt DC, naik ya teman-teman, masuk untuk input 12 voltnya, dan untuk outnya dari IC menuju ke elko ya teman-teman. Untuk inputnya normal, masuk dengan DC 12 volt, tapi untuk outnya dari IC ini tidak mengeluarkan voltase ke elko 1000 mikro 25 volt ya teman-teman. Jika tidak ada voltase ke elko, dia tidak mengeluarkan power. Ini teman-teman elkonya. Baik, kita lanjut. Baik teman-teman, kita akan lanjut mencabut elko tersebut ya teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan di jalur bagian ke IC suara terdapat elko. Teman-teman bisa mencabutnya dan melihat dan mencoba menggantinya terlebih dahulu ya teman-teman. Biasanya elko tersebut terkadang sudah kering dan biasanya mengembung di bagian bawah teman-teman, tidak bisa terlihat di posisi di bagian atasnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut pergantian elko-nya terlebih dahulu. Kita akan mencari terlebih dahulu elko-nya dengan berukuran 1000 mikro 25 volt ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah saya dapatkan elko-nya. Baik teman-teman, kita akan lanjut pemasangan elko-nya di posisi seperti semula ya teman-teman. Jangan lupa untuk posisi min dan plusnya tidak boleh terbalik. Baik, kita akan lanjut memasangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, sudah saya masukkan elko-nya dan saya akan menyolder ulang di kaki dua elko tersebut, min dan plusnya ya teman-teman. Baik, selesai teman-teman. Saya sudah menyoldernya seperti ini teman-teman. Dua kaki elko tersebut sudah terpasang ya teman-teman. Kita akan menambahkan timahnya terlebih dahulu. Agar bisa kuat ya teman-teman. Baik, selesai teman-teman. Kita akan lanjut pengetesan suaranya terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah chip ini sudah mengeluarkan suara? Kita coba. Ternyata belum mengeluarkan power ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut mengganti IC nya. Terlebih dahulu kita akan mencopotnya IC tersebut teman-teman.
Baik teman-teman, sudah terlepas IC-nya. IC tersebut dengan tipe TDA 2611A ya teman-teman. Bisa terlihat teman-teman IC-nya. IC ini mudah didapat ya teman-teman di toko elektronik. Baik, kita akan lanjut pergantian IC-nya yang baru ya teman-teman. Kita akan klik dulu. Lanjut kita akan pemasangan di posisi tempat IC nya ya teman-teman. Kita akan pasang di posisi seperti semula ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut pemasangannya IC yang baru. Kita akan coba pergantian IC TDA 2611A. Baik, pemasangan IC ini agak sedikit sulit ya teman-teman, karena posisinya rapat dengan elko di sekitar kapasitornya, di sekitar IC-nya. Baik teman-teman, kita lanjut penyolderan IC kakinya satu persatu ya teman-teman. Hati-hati saat penyolderannya teman-teman, jangan sampai menempel di bagian kaki-kaki sebelah IC-nya tersebut ya teman-teman. Baik, kita solder satu persatu. Selesai teman-teman, penyolderannya seperti ini. Lanjut kita akan mengerik terlebih dahulu di sela-sela IC-nya. Apakah IC ini menempel atau tidak ya teman-teman, bisa dipastikan dengan mengerik. Baik teman-teman, selesai. Kita akan menghidupkan listriknya terlebih dahulu. Baik teman-teman, suara TV sudah keluar ya teman-teman, sudah bagus IC-nya dan sudah mengeluarkan suara di bagian televisinya ya teman-teman. Baik teman-teman, bisa terdengar suara di televisinya sudah ada ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan coba lanjut memindahkan dengan memakai remote ya teman-teman. Kita akan berpindah siaran dan kita mencoba untuk volumenya, membesarkan dan mengecil suaranya ya teman-teman. Baik, renovasi rumah atau tempat usaha, biaya pernikahan sudah berfungsi dengan normal ya teman-teman. Untuk audionya sudah bisa diperbesar dan diperkecil di bagian audionya, dan sudah normal kembali teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut merapikan terlebih dahulu dan membangunkan televisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut, kita akan mengangkat televisi terlebih dahulu. Baik teman-teman, televisi sudah berdiri ya teman-teman. Kita akan coba menghidupkan televisinya terlebih dahulu, pengetesan kembali di bagian suaranya. Baik teman-teman, bisa terdengar
suaranya sudah berfungsi dengan bagus ya teman-teman, dan bisa dilihat di bagian gambarnya pun sudah normal. Sekarang kan ada Shopee COD. Yuk sosial Baik teman-teman, pembayaran Shopee gratis ongkir se-Indonesia. Bisa jadi manusia ulat itu yang lo takutkan. Sejak minum Denko 3 Plus, Dito jadi terlihat aktif. 9 dari 10 ibu ya berpendapatan. teman-teman, posisi IC dan elko ya teman-teman yang sudah kita ganti ya teman-teman, IC nya dan elko nya dia berdekatan dan tidak jauh dengan IC. Ini untuk outnya elko dan IC nya seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and share teman-teman. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.